34. Katakanlah di sini menggunakan triliun. Pajaknya yaitu sebesar 0,05 daripada itu apa? Teks. Y investasi. Ini cuma ubah sedikit. Zakat 0,025. Konsumsi otonomus selain daripada zakat yaitu dana 15. Selain daripada zakat, infak, sedekah. Dalam keseimbangan ataupun distribusi zakat secara keseluruhan yang distribusikan 0,05. Ditanyakan intinya mau ditanya dulu. yaitu adalah pendapatan dalam keseimbangan. Rumusnya panjang tadi. Iya, rumusnya panjang lagi. Ini yang tanyakan. Maka jawab. Kita harus menghitung terlebih dahulu Y sama dengan C plus I plus Y. C-nya tadi rumusnya C 01 plus MPI ataupun C kecil Y kurangi Z kurangi T plus konsumsi otonomus selain daripada zakat tambah dengan zakat yang didistribusikan secara keseluruhan ditambah dengan investasi ditambah dengan Government itu apa sih? masukan Pengeluaran pemerintah. Yang atas dijabarina Itu, yang mana? yang atas sama atas. Nah, ini masih C nih. Ini masih C nih. Ini masih C. Konsumsi otonomusnya berarti berapa? 120 plus 0,8 Y dikurangi Z. Z-nya berapa? 0,5 Y ya. Dikurangi 0,25. T-nya 0,05. Ini kan? Kurangi 0,05 Y ditambah 15 ditambah 0,05 Y tambah 20 ditambah dengan 30 sama dengan 120 0,8. Y-nya kita kurangi dulu. Minus 0,25 dikurangi lagi minus 0,05%. Ini 2,5%. Berarti berapa? Dikuranginya 0,075. 1 dikurangi dengan 0,75. Berapa? 0,025 dikali 0,8. 0,8 dong. Ini bukan 0, maksudnya di sini 7,5% ya. 7,5%.
persen nih, khawatir nanti salah dikiranya 75%, 0,025 bukan. Berapa? 1 berarti dikurangi dengan 7,25%. Ayo. Kan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. 1 dikurangi dengan 0,055 dikurangi 0,055. Berapa? Kurangi dulu deh. Ayo. 0, Ini 1 loh mas. 925. 9, begini kan? Iya. Kali dengan 0,8 kali 0,8. Lu sambilkan aja 0 dikali 0,8. 0,74. Iya. 0,74. Oh, nanti dilihatnya nggak enak video kalau putih. Hah? Kalau putih apa putih? Ya udah cabut aja nggak apa-apa. Hijau sama putih ya, beda. Pakai ditanyain lagi. Kalau putih gimana dasar? 0,74. Terus tambah 15 tambah 0,5Y tambah 20 tambah 34. Aljabar banget ya. Sekarang dilakukan 20 tambah 15 iya sama dengan 135 tambah dengan 20 55 tambah dengan 34 189. Oke. Ditambah 74 dikurangi dengan ini ya. Oke, udah. Nggak enak mah dikurangin. Gitu enggak? Tambah ya. Berarti berapa? 0,9. 0,79. Y. Habis ya pak. Masih nggak bawa lagi pak. Iya benar. Berapa nih? 21. Punya si Aldo. Iya. Bismillah. Berapa? Dia punya 2. Kurangi 0,9. Hah? 0,1. Y sama dengan 0,2. Hasilnya berapa? Hasilnya Syariah. tinggal kita bandingkan ataupun katakanlah masukkan ke dalam perhitungan yang konsepnya teman-teman C1 rumusnya tadi 120 plus 0,8 Y nya masukkan 120 plus 0,8 kali dengan 900 berapa? 80. Ini C1. Bagaimana C2 nya? C2 nya sama dengan 15 plus 0,05
kali dengan Y. Berarti 15 tambah 0,05 kali dengan 900. Benar nggak kira-kira demikian? Mana saya tahu Pak. Aku nggak nulis semuanya. Pasti itu. 1 plus C plus I plus Y sama nggak ini 900? Sama. Enggak. C1 tambah C2. Oh iya benar, iya benar. Coba ini siapa? G-nya berapa? 34. 900 bukan kan? Itu Y-nya mungkin itu 0,71. Pulang dari awal ini masa. Sama enggak? Enggak. 840 ditambah 60 udah 900. Sama dengan 20 ditambah dengan 35. Iya enggak? Bukan kan? Artinya dia enggak pakai yang 0,8. Kenapa? Karena belum dikurangi dengan ya jawabnya zakat. Coba kalau misalkan kita masukkan yang di ini. Kira-kira benar nggak coba? Aduh, luar diskusi. 120 plus 0,74 dikali dengan 900. Bukan amat sih. 76 ya? 786 ditambah 60 ditambah dengan 20 ditambah dengan 34 hasilnya berapa? Ingat garis bawahi jangan pakai yang awal. Kenapa? Ini belum dikurangi dengan zakat dan juga pajak. Kalau teman-teman menambahkannya langsung ke sini otomatis akan melebihi jumlah. Kalau benar berarti ya Y sama dengan C plus I plus G. Y-nya berapa? 900. 900 berarti sebelahnya yang sana harus sama dengan 900. Berapa? 786 di sini. Ditambah dengan 60. Ini masih yang konsumsi. Ditambah investasinya 20, ditambah government expenditure-nya 30. Sama enggak? Itu belum Kalau dipilih tulisnya zakat. katakan nggak jelas, saya mohon maaf. Yang penting teman-teman bisa memahami alurnya. Dengan pajaknya berapa? Pajaknya adalah 0,05. Berarti di situ 0,8 dikali dengan 0,95 ke bawah itu pasti keseimbangannya akan berbeda. Ya. Kalaupun tidak mengakomodir adanya zakat, kalau tidak mengakomodir adanya zakat. Kalaupun teman-teman katakanlah mau coba membuktikan ya silakan ya. Di sini tinggal teman-teman ini udah ya, hapus ya. Masuk mau. Mana yang belum ini apa ini? Udah semua udah. 120 plus 0,8 Y-nya Y dikurangi dengan 0,05% Y langsung plus 20 plus 34 berarti 120 plus 0,8 kali berapa? 0,05
0,095 karena 1 dikurangi dengan 5%, 0,05. Iya. Dikali berapa? Ada? Gak kelihatan? Iya. Maksud saya kalau ada berwarna berbanding. Oh. Itu sebetulnya saya megang yang hitam sampai sebetulnya itu gunanya untuk mikro atau makro pembanding. Ini ya. Kontennya berarti. 120, 140, 174 ya. 0,8 dikali dengan 0,095 yin. Berarti berapa? Kalkulator. Ini aja. 0,8 kali 0,076. Berarti Y di sini dikurangi 0,076. Ini 174. Maka ini sama dengan 174 dibagi 0,7. Bukanlah 1 dikurangi dengan 0,76. Berapa nih 1 dikurangi 0,76? 24 ya? 924 Pak. Kan 1 dikurangi 76. 0,076. 0,94. Iya Pak. 0,924. Begitu ya? Iya Pak. Hasilnya 174 dibagi 0,924. Salah. 88. 188. Iya, 188. Kira-kira bedanya apa dong? Beda ya? Beda. Kenapa bedanya? Karena nggak ada zakat. Berarti kita bisa melihat sejauh mana dampak zakat apabila instrumen tersebut dilakukan secara optimal ataupun maksimal. Zakat itu harus dioptimalkan. Ini coba hitung-hitungan. Kalau kita katakan membandingkan, kalau konven tanpa zakat dibantu sebelahnya tadi ya itu menggunakan zakat. Hasilnya pendapatan nasional, ya siklus perputaran ekonomi yang terjadi itu pasti akan lebih banyak. Kalaupun hitung-hitungan pendapatan nasional jauh, ini masih di bawah kisaran daripada 200 katakanlah seperti itu. Beda dengan tadi hitung-hitungan menggunakan konsep ekonomi Islam. Itu bedanya. Kalaupun katakanlah sekarang pemerintah masih ngeluh kurang pendapatan, akhirnya apa yang digunakan? Yang dilakukan revisi itu yang dikatakan dengan BIK-nya. Bagaimana konteksnya kalau mau berubah pendapatannya? Optimalkan peran zakat, ya, peran juga sedekah ataupun pendistribusian pendapatan selain daripada yang diultimatumkan oleh konvensional. Ingat dalam konteks yang dikatakan dengan pendistribusian ekonomi, pendistribusian kekayaan dalam Islam itu mengakomodir yang skala ekonomi dan juga non ekonomi. Bukan cuma musyarakah, mudharabah dan kawan-kawannya saja yang bisa meningkatkan ataupun yang bisa berpengaruh. Zakat itu bisa menggerakkan roda ekonomi.
Sepele, kelihatan sepele. Tapi kalau kita hitung, luar biasa. Kenapa demikian? Secara hitungan begitu. Secara kita gunakan logika. Kalaupun katakanlah orang bayar zakat, zakatnya digunakan untuk siapa? Masyarakat yang tidak mampu. 8 asnaf lah kata seperti itu. Konsumsi 8 asnaf tersebut meningkat atau enggak? Meningkat. Apabila konsumsi 8 asnaf meningkat, maka kegiatan produksi meningkat enggak? Iya. Pasti akan meningkat. Ketika katakanlah produksi meningkat, pasti nanti akan mendorong investasi pun akan meningkat. Investasi meningkat, produksi meningkat, pendapatan meningkat lagi enggak? Iya. Meningkat. Kalau pendapatan meningkat, berarti bayar zakatnya lebih banyak lagi. Dan terus berputar kayak begitu. Iya. Iya. Yang dikatakan dengan zakat itu dilakukan, dikelola secara ataupun coba teman-teman sekarang searching by data. Zakat di kita potensinya berapa? Yes. Dia melihat berapa potensi dan berapa realisasi daripada zakat. Ya, potensi dan Waduh. potensi dan realisasi zakat. Curiga histori. Hashtag hari ini. Curiga histori Pak. Ada apa dengan Yuk, emang kalian mau kemana? Mau ambil stiker? Stiker dulu. Tutupnya kapan? Udah. Nggak ngaruh. Bagi saya nggak ngaruh. Ukurannya gue berapa? Nah, potensi zakatnya berapa di situ? 327 triliun. Ini, bukan jangan lupa di situ. Bukannya yang di bawahnya, yang menagis, biar terpercaya. Nah, nah, Jangan lupa sangatnya. update. Nggak apa-apa 2023 potensi zakat 327 triliun. Oke. Untuk yang realisasinya ada di bawahnya. Biasanya dalam berita mustahilnya. Terus enggak ada ya? Nah, tinggal searching lagi coba realisasi datanya. Realisasi. Siapa biasanya? Curiga. Itu apa? Iya. Malah Baru 41 triliun. Ini rangkuman dari beberapa artikel ya. Beberapa berita. Baru 41 triliun. Nah, itu 327 triliun potensinya. Sekarang is 41 dibagi dengan 327 is. Biar tahu. 41 per 37 ya, per berbagi 37 baru 12,5%. Dari potensi yang ada pada kita itu baru terserap 12,5%. Wajar kalau misalkan perlindungan dan segala macam lainnya kembali di kita negara Islam atau bukan? Bukan. Artinya pajaknya Islam umum, tidak ada klasifikasi yang sifatnya jizyah tadi. Karena di kita masalah Islam atau bukan dalam hal perlakuan pajak itu tidak dibedakan.
Hanya saja kalau kita sudah membayar zakat itu bisa sekarang udah nggak ada mengurangi kewajiban udah bayar nggak ada negara Islam kan? Tapi syaratnya teman-teman harus bayar pajaknya, zakatnya pada badan ataupun lembaga zakat yang diakui. Basnas seperti itu. Itu bisa jadi pengurang. Kalau katakanlah perusahaan mencopot besar, gede, bagus, bayar pajaknya, bayar zakatnya, Basnas itu nggak bisa jadi pengurang bayar pajak. Meskipun Reza bayar zakat terus, tapi secara mandiri itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ataupun saya nih kata Reza punya badan ambil zakat sendiri. Ya. Kenapa bisa? Itu rumah Reza. BMR. Rumah Reza. Betul Flores. Bisa. Tidak cari pertanggungjawabkan secara publik. Oleh karenanya tadi kembali ke sini, perekonomian bagus ataupun tidaknya dalam Islam Nggak apa-apa. dapat dilihat dari pendapatan nasional yang bisa Kenapa? menopang pengoptimalan dari zakat itu sendiri. Sampai di sini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian teman-teman tanyakan, nggak apa-apa. Apa saya sih? sekarang. Kalaupun enggak, ya kembali kepada Ih nggak ngerti. Beda soal. Tahu. Tadi investasi belum dijelasin ya, baru